Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen spesial 100.000 subscriber. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak bermaksud untuk sombong menongolkan silver play button ini, tapi bukan teman-teman semua. Ini merupakan silver play button bukan milik gue, tapi milik teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah mendukung channel Sumar Adi Wijaya ini. Dan pada video kali ini gue tidak membawakan cerita mistis, tapi gue mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah gue himpun dari Instagram maupun dari YouTube atau komentar dari YouTube nih. Dan mohon maaf ya teman-teman semua, beberapa video yang lalu 3 atau 4 video gue tidak membalas komentar teman-teman semua nih, karena pada saat itu gue sedang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani gitu ya. Mohon maaf banget, bukan berarti gue berubah, nggak mau bales gitu kan, enggak, tapi karena kondisi gitu ya. Sebelum kita memasuki ke inti video ini nih, gue nggak bosan-bosannya nih ngingetin ke teman-teman semua, t-shirt yang gue pakai ini adalah produk dari Hoodieku. T-shirtnya juga nyaman ya, bahannya tuh sangat nyaman karena dia memakai bahan katun Combat 24S, dan teman-teman semua bisa langsung aja memesan atau membeli produk Hoodieku ini di marketplace tersedia seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan juga Instagramnya Hoodieku. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja belanja-belanja ke Hoodieku. Oke, langsung aja di pertanyaan pertama ini dari @_Irsyadahmat nih ya. Pertanyaannya itu adalah, asli orang mana Bang Umang? Nah, ini banyak sekali yang menanyakan hal yang sama ya, tapi gue comot salah satunya aja nih. Jadi gue ini teman-teman semua asli dari Cirebon ya, Jawa Barat. Dari kecil gue di Cirebon sampai dengan kelas 5 SD dan kelas 6 SD itu gue pindah bersama orang tua gue di Jakarta. Dan dari kelas 6 SD itu ya, SMP, SMA, kuliah sampai saat ini nih gue berdiam diri di Jakarta untuk merantau sih teman-teman semua. Tapi bukan berarti gue melupakan kampung halaman gue ya. Enggak, justru itu adalah kampung halaman gue yang selalu gue ingat. Oke, pertanyaan kedua nih ya. Dari Irfan Firmansa 96. Bang Umang pertama kali mendaki ke gunung mana? Terus gunung mana yang paling berkesan menurut abang di luar konteks mistis? Nah, ini pertama kali gue itu ya naik gunung itu di tahun 2011 di Gunung Gede. Dan pada saat itu kenapa gue melakukan pendakian ke Gunung Gede? Karena ya pada saat gue SMA, gue melakukan pengambilan nomor ya, atau bisa dikatakan mengikuti sebuah organisasi siswa pencinta alam ya, atau Sispala itu mengambil nomor NIA atau nomor induk anggota itu di Gunung Gede. Jadi pada saat itulah gue melakukan pertama kalinya mendaki gunung pada saat itu ya, di tahun 2011. Nah, terus gunung mana yang paling berkesan? Nah, gunung yang paling berkesan menurut gue itu hanya Gunung Gede. Kok kenapa sih Gunung Gede gitu kan? Karena Gunung Gede ini merupakan tangga pertama gue gitu, bisa dibilang jembatan gue nih. Jadi gue nggak mau melupakan jembatan gue atau gunung pertama gue yang pernah gue naikin. Dan mungkin teman-teman semua beranggapan atau mempunyai jawaban gunung yang paling berkesan itu Sumbing, Sindoro, Slamet, Rinjani, Kerinci. Itu sok monggo, tapi dalam diri gue pribadi ya, gunung yang paling berkesan itu adalah Gunung Gede. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini gue random aja ya. Dari FF_Dani. Nah, Bang Umang, adakah hal yang pernah buat abang hampir kehilangan nyawa saat mendaki? Alhamdulillah teman-teman semua, pada sampai di detik ini ya, gue tidak merasakan hampir kehilangan nyawa gitu. Karena ya memang sebelum gue melakukan pendakian gunung ya, gue selalu prepare entah itu fisik, entah itu mental, entah itu perlengkapan, entah itu P3K, entah itu riset gunung yang pengen gue naiki. Jadi sebenarnya resiko-resiko di gunung itu selalu ngintilin kita ya. Seperfect apapun diri kita, seperfect apapun persiapan kita, tetap bahaya resiko itu selalu mengintili kita. Tentunya yang selalu gue singgung ya,
ada dua faktor resiko kan. Ada faktor subjective danger ataupun objective danger. Dua faktor ini nggak bisa dihilangkan, namun bisa diminimalisir. Jadi sudah jelas ya bahwa gue belum pernah merasakan kehilangan, hampir gitu ya, kehilangan nyawa saat mendaki gunung gitu. Terus kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini random aja teman-teman semua ya. Dari RHMDwi, Rahmadwi.xx. Nah, pernah nggak solo hiking dan tersesat lagi di gunung? Terus misal pernah, gimana caranya untuk bertahan dan mencari jalan keluar? Nah, gue nggak mau nyoba untuk solo hiking. Karena kenapa? Karena solo hiking itu tidak sesuai dengan SOP dalam sebuah pendakian. Apa sih maksudnya? Yang dimaksud itu adalah teman-teman semua ketika akan melakukan pendakian gunung ya, minimal itu ada 3 orang rombongannya ya. Kenapa 3 orang? Misalkan yang satu ini sakit, yang satu ini nemenin korban, dan yang satu lagi itu mencari pertolongan. Nah, coba bayangkan teman-teman semua, ketika teman-teman semua solo hiking atau bisa dikatakan mendaki seorang diri, ketika teman-teman amit-amit ya mengalami sakit atau entah apapun itu, siapa yang menolong kalian dan siapa yang menjaga kalian. Jadi gue ingetin teman-teman semua, jangan sampai solo hiking ke gunung manapun, entah itu ya gunung-gunung yang mungkin dimaksud teman-teman semua pendek, jangan teman-teman semua, karena itu faktor resikonya semakin besar dan taruhannya itu adalah nyawa ya. Dan misal tersesat ya, gimana caranya untuk bertahan dan mencari jalan keluar? Nah, tersesat ini gue sudah pernah gue ceritakan ya di channel Prasojo Muhammad ketika gue melakukan pendakian Gunung Sumbing, yang mungkin itu adalah tersesat hanya beberapa jamnya. Jadi gimana sih cara bertahan hidup gitu ya? Nah, ini ada kan survival atau mungkin stop gitu aja deh, STOP. Nah, STOP itu kalau bahasa Indonesianya adalah berhenti ya. Dan kami sebagai penggiat alam bebas gitu kan, STOP ini mempunyai arti masing-masing di setiap awal hurufnya nih. Yang pertamanya S ya, stop gitu kan. S ini stop, yaitu berhenti nih. Ketika teman-teman semua dirasa jalannya ini bukan bukan jalan sebenarnya, atau bisa dikatakan ini bukan jalur pendakian, teman-teman semua tuh berhenti dulu tuh. Berhenti dan jangan melakukan pergerakan. Ketika teman-teman berhenti, baru kalian ke T nih, tahap T, yaitu apa? Thinking atau berpikir. Tadi ya sudah berhenti dan langsung berpikir, apakah ini benar jalan yang khusus pendakian gitu kan? Dan apakah ini gue merasa bukan atau bisa dikatakan tersesat gitu kan? Kalian harus berpikir dulu tuh ya. ST-nya udah, baru O. Ketika kalian berpikir, baru ke O nih. O-nya ini apa sih? Observe atau observasi. Nah, jadi ketika teman-teman semua sudah berhenti, teman-teman sudah berpikir, baru teman-teman semua berobservasi atau melihat sekeliling. Observasi ini apa sih? Observasi ya kita mengobservasi tempat gitu. Di sini apakah ada jejak? Jadi ada berkelanjutan tuh. Baru STOP. P-nya ini membuat planning teman-teman semua atau berencana nih. Tadi ya sudah berhenti, sudah berpikir, sudah berobservasi, baru kita membuat planning nih. Misalkan di jam sekian gue nggak nemuin jalan keluar, gue harus ngapain? Dan misalkan ketemu malam, gue harus ngapain? Dan besoknya nih gue harus ngapain gitu. Dan ketika planning ini tambahin A ya, yaitu action atau aksi. Percuma teman-teman semua ketika sudah berhenti, sudah berpikir, sudah observasi, sudah membuat planning, tapi tidak dibarengi dengan aksi pergerakan, itu percuma gitu ya. Jadi ya tadi aja simpelnya itu stop gitu kan, STOP. Dan yang kedua itu jangan panik ya, jangan panik beranggapan bahwa gue ini salah jalan nih, gue harus ngapain nih, gedebak gitu kan, naik turun, jangan teman-teman semua ya. Ya mungkin itu aja, gue bukan bermaksud menggurui, tapi ini yang gue tahu gitu ya. Nah, terus pertanyaan ke berikutnya nih, dari Rifki Meisha Akbar _ Bang Umang dapat inspirasi cerita horor dari siapa?
Jadi pada saat itu ada beberapa channel YouTube yang memang membahas tentang cerita horor nih dalam sebuah pendakian. Dan memang dalam setiap pendakian mungkin 0,01% terdapat hal-hal mistis ya. Jadi sebenarnya gue juga nggak mau gitu cerita horor, tapi ada hidden message atau ada pesan tersembunyi tersendiri yang gue coba sampaikan. Ya tadi, timbulnya cerita horor atau timbulnya pengalaman mistis itu terjadi ya karena ada sebab dan juga akibat. Jadi teman-teman semua jangan, ya ketika naik gunung ya, jangan beranggapan atau jangan berbuat aneh-aneh lah. Ikutin aja yang ada gitu ya. Jadi cerita horor dari siapa? Inspirasinya dari beberapa channel YouTube gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Alfi Revini. Ada keinginan mendaki di luar gunung Indonesia gak? Kalau ada, mendaki kemana? Nah, untuk saat ini, di detik ini, gue belum ada planning ke gunung di luar Indonesia. Karena di di Indonesia juga banyak gunung-gunung yang indah. Jadi, untuk apa gue pergi keluar? Ya mau naik gunung ya di Indonesia aja. Atau bisa dikatakan mau liburan ya di Indonesia aja. Oke, pertanyaan berikutnya nih, next. Dari Anardiansah _ kapan-kapan collab sama Kembara Sunyi. Nah, ini Kembara Sunyi itu sudah kita ketemu ya, Mas Itang, Mas Idris, dan juga tim Kembara Sunyi ketika ingin melakukan pendakian ke Gunung Gede ya. Kita sudah sempat ngobrol yang mungkin secepatnya ya, Mas Itang, Mas Idris nih untuk kita collab sekalian menjalin tali silaturahmi gitu ya. Pertanyaan berikutnya nih dari Maria Ezi. Bang Umang, dari semua gunung mana yang paling serem dan yang nggak bisa dilupakan kejadiannya? Nah, yang paling serem menurut gue itu adalah kejadian di Gunung Sumbing ya, yang gue pernah ceritakan di channelnya Prasojo Muhammad. Dan memang di kejadian saat itu sampai saat ini gue coba masih membekas, tapi sedikit-sedikit gue hilangkan, dan alhamdulillah paling sekitar 10% aja gitu yang melekat masih di diri gue. Jadi ya gunung yang paling seram itu menurut gue ya yang pernah gue alami hanya di Cermai, di Argopuro, dan juga di Gunung Sumbing. Itu 3 gunung itu yang gue mengalami kejadian mistis yang bener-bener luar biasa gitu ya. Selain itu alhamdulillah aman-aman aja. Ya mungkin di Gunung Gede gitu kan, ya nggak terlalu membekas lah diri gue. Oke. Selanjutnya dari erika.ayu_ nih. Tips memulai nge-YouTube. Aduh. Tips memulai nge-YouTube yang penting Kak Erika ya konsisten dan mempunyai konsep nih. Apa sih konsep yang ingin dibuat gitu kan? Terus konsistennya seperti apa dan niatannya seperti apa. Intinya jangan berpatok di perlengkapan. Maksudnya perlengkapan itu apa sih? Maksudnya itu adalah peralatan. Oh, gue nggak punya kamera, nanti aja deh gue ngumpulin kamera baru mulai nge-YouTube. Oh, gue belum punya lighting, nanti aja deh ketika gue punya lighting baru gue nge-YouTube. Jangan teman-teman semua. Ketika niatan kalian menggebu-gebu gitu kan, lakukan sekarang. Jangan ditunda-tunda lagi ya. Jadi lakukan saja sesenang kalian gitu ya. Dan ingat tadi kuncinya kayak Rika ya, yaitu konsisten gitu kan, dan mempunyai konsep dan juga niatan nih. Oke. Terus kita beralih ke Nila Aprilia _ Bang, setiap pendakian selalu horor gak sih? Nah, ini mungkin banyak sekali ya teman-teman semua yang nanya ya. Kok Umang selalu setiap pendakian horor mulu ya? Enggak teman-teman semua. Di dalam range gitu kan, misalkan 100% gitu kan. Hanya mungkin 0,0 sekian saja yang mengalami kejadian horor ya. Mungkin bisa gue sebutin tuh dalam 10 tangan ini, 10 jari ya. Cermai, Argopuro, Sumbing, Gede gitu kan, Salak. Ya mungkin hanya itu aja, selainnya aman-aman aja kok. Terus Rinjani gitu kan, terus tadi gue barusan aja turun dari Rinjani dan alhamdulillah tidak mengalami kejadian aneh-aneh gitu kan. Jadi nggak setiap pendakian gue ini mengalami horor atau mistis. Yang tadi gue coba singgung ya. Kejadian horor atau mistis itu ya karena ada sebab dan juga akibat. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya nih dari Evanes J.
Bisa storytelling lancar gitu, sekolah apa gimana bang? Jadi ya tentunya gue sekolah ya, tadi dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Dan dari SMA itu gue ditugaskan sebagai humas ya, atau hubungan masyarakat dalam organisasi pencinta alam gue. Yang memang job desk daripada humas itu ya mensounding gitu, apa yang organisasi gue ini akan membuat acara ya. Terlepas dari itu, ketika masuk dalam bangku kuliah, gue sangat aktif dalam himpunan atau mungkin dari komunitas gitu kan. Dan ditambah lagi sambil kuliah, gue sambil bekerja di salah satu pers ya, atau media online gitu kan. Jadi ya dari situ mungkin kayak basicnya, dan ya sampai saat ini gitu kak. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya dari Sazaki. Gunung terindah versi Bang Umang. Gunung terindah beda dengan gunung yang paling berkesan ya. Gunung yang terindah ini menurut gue adalah Rinjani. Kenapa gue sebut nama Gunung Rinjani? Karena di Gunung Rinjani ini hutannya dapat, sabananya dapat, danaunya dapat, batu-batunya dapat gitu kan, air terjunnya dapat. Jadi dalam satu pendakian itu gue benar-benar merasakan sensasi yang sangat luar biasa gitu. Panasnya juga dapat, dinginnya juga dapat gitu kan. Jadi menurut gue gunung yang terindah adalah Gunung Rinjani ya. Kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya nih. Dari Sabilam SDLF. Bang, pernah gak ketemu sama hewan buas di hutan pas lagi naik gunung? Alhamdulillah ya, kalau hewan buas gue belum pernah menemukan, dan jangan sampai jalur pendakian dengan jalur hewan-hewan atau endemik dari gunung itu berbeda. Karena ada 3 zona, gue lupa satu zonanya itu apa. Yang satu zona pemanfaatan, yaitu dimanfaatkan untuk jalur pendakian gitu kan. Yang satu lagi itu adalah kalau nggak salah zona habitat atau apa, gue lupa. Yang dimana zona tersebut ya untuk kelestarian daripada hewan dan juga tumbuhan lah, kayak gitu ya. Mungkin teman-teman semua yang tahu satu zona apalagi silahkan komentar ya. Pertanyaan berikutnya, kunci sukses caranya gimana Bang Umang, dari Adit W. Gue juga nggak tahu ya kunci sukses itu apa, dan sukses itu artinya apa sih. Menurut gue sukses itu adalah gue bisa makan, gue hidup sehat. Kunci kesuksesan itu hanya ada dalam diri kita sendiri. Oke, pertanyaan berikutnya dari Hakalis_. Gunung yang cocok untuk pemula gunung apa bang? Ini banyak sekali ya teman-teman semua yang nanya ya. Gini ya, gunung yang paling cocok untuk pemula itu bukan dilihat dari seberapa tinggi gunung itu, bukan. Tapi seberapa mudah gunung itu untuk kita capai gitu. Contohnya, Gunung Gede. 2000 memiliki ketinggian 2900 sekian. Kita bandingkan dengan Gunung Salak yang posisi ketinggiannya itu di bawah Gunung Gede. Akan tetapi menurut gua, Gunung Salak memiliki trek atau levelnya itu lebih tinggi. Jadi menyikapi hal gunung untuk pemula atau enggak itu bukan dilihat dari ketinggiannya. Contoh lagi ya, di Bukit Halo-Halo berada di Kalimantan. Itu sekitar nggak nyampe 2500 kalau nggak salah. Tapi ketika teman-teman semua melakukan pendakian ke Gunung Halo-Halo atau Bukit Halo-Halo itu, capainya itu sangat luar biasa. Karena kenapa? Karena awal titik pendakian itu berada di 0 mdpl atau 0 meter di atas permukaan laut. Jadi ya coba teman-teman semua nih riset ya, gimana sih kontur gunung itu, gimana sih apakah cocok atau enggak untuk pemula gitu kan. Dan gue tidak menyimpulkan itu pendaki pemula ya, tapi gue simpulkan baru suka naik gunung gitu. Nah, oke, kita beralih lagi ke pertanyaan berikutnya. Pernah gak waktu pendakian Bang Umang tiba-tiba sakit? Ini dari P_Risma Harani. Sebenarnya ada ya tiba-tiba sakit gitu ya, akan tetapi ya gue membawa sebuah P3K ya. P3K ini isinya tentunya obat-obatan ya, yang dimana obat-obatan umum dan juga obat-obatan pribadi gue nih. Dan gue membawa obat-obatan ini atas resep dokter nih. Jadi ketika gue ingin naik gunung gitu kan, dan dirasa
obat ini sudah terpakai ketika gue melakukan pendakian gunung sebelumnya gitu kan, gue konsul lagi ke dokter, dok, kalau mengatasi penyakit ini obatnya apa, mengatasi penyakit ini obatnya apa, penyakit ini obatnya apa. Sakit itu juga merupakan faktor risiko ya. Dulu pernah kebayang nggak sih bang sampai bisa seperti sekarang? Dari Oki Akeo. Bang Akeo, sumpah gue nggak pernah ngebayangkan sebelumnya gue sampai di detik ini, sampai mendapatkan silver play button ini. Dan gue cukup terharu gitu, sampai akhirnya gue mau tidur aja nggak pules. Ini bener gak sih, gue mimpi gak sih gitu kan. Ya kembali lagi ke niatan kita, ke konsistenan kita, dan harus tetap bersyukur. Apapun rezeki kita, Allah yang ngatur, tapi bukan berarti kita hanya rebah-rebahan aja gitu. Enggak, kita harus dibarengi dengan doa dan juga kerja keras. Pertanyaan berikutnya, atau pertanyaan terakhir nih, dari Arcitia. Hoodie-nya keren banget, dari mana aja bang? Nah, hoodie-nya ini dari Hoodieku nih. T-shirt, topi, itu semuanya dari Hoodieku atau produk dari Hoodieku. Dan Hoodieku adalah produk lokal asli Indonesia. Jadi teman-teman semua ketika membeli produk Hoodieku, berarti teman-teman semua telah mensupport produk lokal asli Indonesia. Mungkin sampai sini aja teman-teman semua pada video kali ini. Dan sekali lagi gue mengucapkan banyak sekali terima kasih karena teman-teman semua sudah mensupport dan mendukung channel Sumber Hadi Wijaya sampai di detik ini, sampai mendapatkan silver play button ini. Dan ingat, silver play button ini bukan milik gue, tapi milik kita bersama, milik teman-teman semua yang sudah mensupport channel Sumber Hadi Wijaya. Nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Nih, buat teman-temannya.